yang mengandaikan setiap orang itu punya kebenarannya dan itu tidak lahir selain daripada pikirannya sendiri. Nah, Frankel berusaha membuat suasana seperti itu. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Muhajir dan Kak Bahrul Amsal yang baru saja kembali lagi. Dari mana kita? Ya, Sobat Renaissance pasti tahu ya bahwa beberapa video ini Kak Bahrul tidak membersamai kita lah begitu, karena mungkin beberapa kesibukan di luar. Tapi akhirnya ini kita punya kebetulan kita ada waktu dan kita langsung tancap gas untuk mengambil video gitu, mumpung ada waktu begitu. Karena memang waktu itu kita sudah mengagendakan untuk membedah atau mengulik satu buku yang bagi kami keren dan sangat bagus, termasuk khususnya bagi para pembelajar filsafat atau peminat kajian-kajian filsafat. Karena kami tahu bahwa di Renaissance ini subscriber ini banyak yang meminati filsafat. Jadi kita akan rekomendasikan buku ini dengan meresensinya, menguliknya bagaimana sih isi buku ini, apa yang hendak dibahas, apa juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman, sebagai pertimbangan untuk memiliki buku ini. Jadi buku ini diterbitkan oleh Martin Kiri, penulisnya adalah Carlos Frankel. Bisa dilihat Sobat Renaissance, judulnya itu Bersama Plato di Palestina. Nah, ini dari judul saja sudah sangat memancing hasrat kita untuk membacanya. Karena saya sejujurnya waktu membaca judulnya ini langsung saya tertarik untuk membeli. Kalau Anda judulnya juga ya, begitu. Menarik. Ada apa kok sampai di Palestina? Ada apa ini Plato kok bisa sampai ke Palestina? Dan judulnya itu Manfaat Filsafat di Dunia yang Terbelah. Nah, ini bagi kami juga termasuk bagian terpentingnya, karena selama ini kan filsafat itu dianggap tidak berguna, gitu ya, dianggap tidak memiliki relevansi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia, gitu ya. Dan ini judulnya Manfaat Filsafat di Dunia yang Terbelah, seolah-olah kita sudah langsung berpikir bahwa filsafat ini bisa menyelesaikan beberapa problem-problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat di belahan dunia gitu. Karena nanti Carlos Frankel ini mengelilingi mendatangi beberapa negara ya, untuk berdiskusi dengan mahasiswa ya, terkait filsafat dan menyelesaikan problem-problem yang mereka alami di negaranya gitu, dan problem-problem hidup mereka begitu. Nanti akan dibedah langsung oleh Kak Bahrul Amsal, karena Kak Bahrul ini sudah membaca buku ini yang pastinya, dan juga sudah meresensi buku ini di kalaliterasi.com. Jadi ketika misalkan teman-teman juga mau membaca, bisa langsung ke kalaliterasi.com ya. Sekaligus juga promosi dengan relasi kita gitu. Karena kalaliterasi.com ini relasi kita. Ini kan baju ini menandakan bahwa kalaliterasi.com itu bukan orang jauh lah dari kita. Ini kita punya relasi perkawanan lah begitu ya. Nah, langsung saja. Setelah membaca buku ini dan meresensinya, boleh diceritakan gambaran besarnya buku ini sebenarnya ingin menceritakan apa? Tentang filsafat? Ya, maksud saya apa yang hendak ingin disampaikan oleh Carlos Frankel ini dalam buku ini gitu? Maksud saya begini, ya sudah pasti membahas filsafat, cuman menariknya adalah Viktor Carlos Frankel ya. Saya teringat dengan orang yang lain. Ya, yang psikolog kalau saya. Jadi logosentrisme. Bukan. Carlos Frankel ini pertama dia seorang dosen filsafat di satu universitas di Kanada, Montreal, Kanada. Seorang dosen filsafat dan tentu secara formal ya dia setidaknya punya kapasitas menjelaskan filsafat, apalagi menjadi seorang pengajar filsafat. Menariknya buku ini kurang lebih ya merekam hasil-hasil dialognya bersama mahasiswa filsafat di berbagai
negara. Negara ya. Ada di mana? Pertama di Palestina. Palestina. Iya. Kemudian dia ke UIN Alauddin Nah, Makassar. yang menariknya dia ke Makassar. Ke Makassar. Kemudian dia melancong sampai ke New York, kemudian Kanada. Ada terakhir itu di Brasil. Ya, saya belum sampai di situ. Satu lingkungan yang lumayan terbelakang ya secara ekonomi ya. Ada satu sekolah di situ yang dia jadikan sebagai tempat untuk melakukan lokakarya filsafat. Ya. Nah, jadi buku ini merangkum hasil-hasil dialog dia dengan mahasiswa-mahasiswa dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda itu. Lalu apa yang mau dia sampaikan di buku ini? Pertama adalah dia berusaha ingin meyakinkan siapapun ya bahwa filsafat itu selain merupakan ilmu yang teoretik tetapi punya sumbangsi praksis, bahwa dia bisa menjadi jalan tengah dari berbagai macam perbedaan-perbedaan, perbedaan ideologi, perbedaan mungkin kepercayaan, persitegangan dua belah pihak, karena perbedaan keyakinan ideologi. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan itu dia mencoba bahwa filsafat itu untuk itu sangat praktis. Bisa mempertemukan perbedaan-perbedaan. Makanya dia berusaha menemui berbagai macam banyak mahasiswa ya di beberapa perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi, untuk mempromosikan itu bahwa ada satu cara yang bisa menengahi beragam polemik yang seringkali membuat kehidupan ini menjadi terkotak-kotakan berdasarkan preferensi politik, agama, ilmu pengetahuan, budaya dan seterusnya itu. Nah, makanya dia jadikan ini, kalau kita lihat kan di situ manfaat filsafat bagi dunia yang terbelah ya. Jadi dunia ini kan kurang lebih begitu ya. Itu pembatasnya. Karena saat membaca itu ya banyak nyamuk. Bayangkan membaca buku filsafat sambil digigit nyamuk ya. Oke, kan mengganggu konsentrasi ya. Jadi kopi tidak cukup, butuh hit. Nah kira-kira begitu Jir. Jadi dia mengajak kita kembali melihat pemikiran Plato, Socrates, Maimonides, kemudian Nietzsche. Banyak filsuf-filsuf yang dia pakai pemikirannya untuk mentelaah problem-problem yang saat itu dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswanya. Misalnya di Palestina, apa sumbangsi filsafat bagi peperangan yang dialami oleh warga Palestina? Adakah sumbangsi praksisnya? Dan dia pakai beberapa teori-teori filsafat untuk menjawab itu. Jadi di Palestina itu dia ke mana? Al-Farabi dan apa lagi? Iya, dia ini menariknya ya. Nanti kita urai sedikit. Sisi menarik dari Frankl ini agak jarang ya bagi saya seorang filsuf atau pemikir barat yang mau mendalami pemikiran-pemikiran filsuf muslim. Dia mendalami Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina. Kayak memang dia ahli di situ. Iya, karena dia memang dosen di perbandingan agama. Bahkan karya-karyanya konsentrasinya itu. Nah di Palestina itu dia bertemu dengan Sari Nusseibeh, seorang intelektual, seorang filsuf juga. Filsuf Yahudi ya. Filsuf Palestina, seorang Muslim. Seorang Muslim itu. Rektor. Seorang rektor saat di Universitas Al-Quds. Disitulah dia melakukan lokakarya. Pertanyaan praksisnya itu, apa sumbangsi filsafat bagi peperangan sebenarnya? Adakah efek praksis ketika kita mempelajari filsafat, dan itu bisakah menyelesaikan konflik, apalagi konflik politik ya? Ternyata memang ada. Itu dia dialogkan dengan mahasiswanya. Misalnya perang itu kan diawali oleh persepsi ya, oleh pengetahuan terkait dengan keyakinan,
kepercayaan politik, terkait dengan ada hubungannya mungkin dengan tradisi kebudayaan, apalagi agama. Nah itu perbedaan-perbedaan itu bisa diselesaikan melalui apa yang oleh Frankl ini istilahkan, kalau kita menghidupkan budaya dialog, meskipun bukan dialog yang dia tulis di situ, tapi budaya debat. Mungkin lebih cocok penerjemahnya ini menyebut musyawarah untuk konteks kita. Nah, filsafat punya peran sentral di wilayah seperti itu. Bagaimana mempertemukan pandangan politik, misalnya antara Israel dan Palestina, itu tidak harus melalui pendekatan militer dalam menyelesaikan problem mereka kan, tetapi bisa diawali lewat bagaimana mereka mempertukarkan pengetahuan yang ada, mendialogkan perbedaan yang ada tanpa harus memaksa si Palestina harus, ibaratnya begini, Anda tidak usah menjadi seorang Kristen, begitu juga sebaliknya, saya tidak harus menjadi seorang Muslim, tapi bagaimana masing-masing ini bisa bertemu di satu kesepakatan begitu. Nah itu filsafat, karena dengan cara itu, kata Frankl, filsafatlah yang bisa menjernihkan kekisruhan pikiran yang sering menjadi penyakit sehingga kita tidak memiliki pandangan yang objektif begitu. Nah kira-kira itu salah satu contoh pengalaman dia di Palestina itu. Makanya judulnya itu Bersama Plato di Palestina. Jadi dia banyak mengurai pemikiran Plato dengan mahasiswa-mahasiswa di Palestina itu Dan menariknya, dia bercerita tentang bagaimana pengalaman dia mengajar itu harus melewati berbagai macam pos-pos penjagaan. Iya, oleh periksa Betul. Karena perbedaan aturan administrasi, perbedaan kekuasaan, itu banyak pos-pos, dan itu yang menyulitkan juga dia sebagai seorang pengajar saat itu. Begitu juga mahasiswa-mahasiswanya bersekolah atau untuk masuk ke perguruan tinggi saja, untuk belajar maksud saya, itu tantangannya luar biasa. Banyak pos, dia harus digeledah tasnya, diperiksa apakah membawa barang-barang berbahaya, dan seterusnya. Nah, itu pengalamannya juga dia ceritakan bagaimana dia mengalami banyak kecurigaan dari tentara-tentara Israel di saat itu. Itu yang salah satunya dia menjadi isi buku itu begitu. Gitu. Nah, karena saya kan juga sudah baca buku ini, cuma belum selesai. Tapi ada yang berkesan di saya dengan dengan sosok Carlos Frankl ini, karena dia memang memposisikan dirinya di hadapan khalayaknya itu sebagai seorang filsuf begitu. Betul. Jadi bukan akademisi yang menjelaskan teori-teori rumit. Betul. Tapi dia saya mengibaratkan dia datang sebagai Socrates. Betul. Dan menggalis mengajukan pertanyaan untuk menggali jawaban-jawaban dari setiap orang yang dihadapinya, gitu. Mahasiswa yang dihadapinya. Itu menariknya begitu. Memang dan itu yang dia sebut budaya dialog itu. Tradisi yang lahir dari suatu mekanisme bertukar pikiran. Jadi bagi dia filsafat kekuatan filsafat adalah itu, dan bahkan filsafat saya kira, dan saya sepakat dengan itu, adalah dialog. Betul. Jadi kalau kita melihat setiap dia berkunjung ke kampus-kampus, apakah itu di Makassar, apakah itu di Kanada, di Brasil, itu dia selalu menguji argumen-argumen mahasiswanya. Dia menyebutnya pemeriksaan Sokratik. Jadi model Sokratik yang selama ini kita kenal sebagai dialektika itu. Yang mengandaikan setiap orang itu punya kebenarannya, dan itu tidak lahir selain daripada pikirannya sendiri. Frankl berusaha membuat suasana seperti itu.
Misalnya di Alauddin, di UIN, saya tidak tahu itu angkatan berapa. Iya. Tapi menarik juga itu diskusinya tentang nasionalisme, tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tentang pluralisme, tentang perbedaan keyakinan. Iya. Itu di saat UIN itu dia bertemu Prof. Wahyudin Halim. Ya. Kemudian Pak Rektor sekarang, ya, mungkin saat itu sudah Rektor, ya. Hamdan Johanis ya. Kemudian Kak Sabri, Dr. Sabri ya. Itu yang selama di Makassar dia bersama mereka. Ya, ditemani oleh 3 tokoh itu. Tukar pikiran ya. Itu di mahasiswa pasca sarjana kelasnya itu kelas pasca sarjana. Misalnya perdebatan tentang kenabian, ada pembahasan spesifik ya tentang kenabian. Terkait misalnya Tuhan itu, ini menariknya. Kalau kita menyelami diskusi-diskusi yang bersifat krusial, Tuhan itu kan diasumsikan tidak pernah memutuskan hubungannya dengan manusia ya. Melalui manusia-manusia pilihan, itu yang kita sebut rasul atau nabi. Nah menariknya begini, mengapa justru informasi kewahyuan itu berhenti di masa Rasulullah? Mengapa Tuhan tidak melanjutkan pasca itu? Sementara Tuhan tidak mungkin memutuskan hubungannya dengan dunia manusia, karena dia maha meliputi kan. Tidak mungkin dia hanya terhubung di masa itu saja. Betul. Mengapa wahyu Tuhan berhenti di abad di Jazirah Arab di masa Rasulullah? Mengapa wahyu itu tidak dilanjutkan? Ada pelanjutnya ya. Nah itu menariknya. Apakah Tuhan hanya berhenti untuk konteks masyarakat itu, memberikan bimbingan untuk masyarakat Arab jahiliyah, atau sebenarnya masih berlangsung sampai hari ini? Cuma pertanyaannya siapa yang mengambil peran itu? Nah ini kan menarik. Kalau kita mengambil pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan melihatnya di dalam khazanah perdebatan teologi, ilmu kalam ya, keren sekali itu kan. Ada banyak pandangan terkait itu ya. Nah itu akhirnya membuat ya lumayan bingung mahasiswanya saat itu. Iya ya, ini gimana? Kemudian demokrasi, apakah Islam itu kompatibel dengan demokrasi? Ya, masalah-masalah yang di negara itu kan. Terkait juga dengan apakah layak pemimpin suatu negara itu karena saat itu dia datang di Makassar pada menjelang pemilu di Makassar ya, Sulawesi Selatan saat itu ya. Saat itu calon gubernur di tahun berapa itu yang ada? Ya, saya lupa juga. Musakar itu. Asis Kahar. Iya. Tahun berapa itu? Pemilihan tahun berapa itu? Nah, di masa itu ya. Nah, akhirnya dia terkait siapa yang layak memimpin satu negara. Dengan mengacu Asis Kahar mungkin. Asis Kahar ya. Jadi siapa yang layak memimpin satu negara ya, dengan mengacu kepada pemikiran Plato itu ya, bahwa yang layak itu ya para pemikir ya, para filsuf gitu. Nah, ini kualitas seperti ini yang bisa terjamin begitu. Apakah sekarang ini para politisi sudah sampai ke level seperti itu? Tidak semua harus menjadi filsuf. Cuman kata Frankl ya, setidak-tidaknya ada kemampuan kemampuan berpikir filosofis dari setiap pemimpin. Karena dalam mengambil keputusan yang dia mesti disertai pertimbangan-pertimbangan yang matang ya. Dan filsafat salah satu medium ya untuk itu. Nah, itu yang di Makassar banyak hal yang dia bahas. Masalah apa lagi ya yang saya tahu itu terkait juga dengan konsep
negara Islam dengan demokrasi itu seperti apa? Perlukah kita membangun sampai harus memaksa orang untuk mendirikan pemerintahan berbasis agama? Atau butuh sesuatu yang bisa mengcover seluruh perbedaan? Nah, itu menarik juga di situ di saat itu diskusi-diskusinya, dan itu yang dibahas itu ya di bab kedua itu dia berkunjung ke Makassar gitu. Itu salah satu isi begitu yang salah satunya ya. Dan menariknya ini konsep-konsep dari isu-isu sentral, konsep-konsep sentral ya dari isu-isu utama yang dia datangi di negara itu, dia periksa ulang begitu. Iya. Itu menariknya kan. Beberapa misalnya konsep tentang perang, konsep tentang multikulturalisme, pluralisme. Itu. Ya. Itu yang karena Indonesia kan sedang menghadapi itu masa-masa sulit memilih ya. Iya. Tentang bagaimana sih konsep pluralisme itu harus dengan NKRI itu gimana, Bhinneka Tunggal itu gimana itu. Nah, itu yang diperiksa ulang begitu. Dan menariknya Frankel tidak datang untuk memberi jawaban gitu, tapi dia mendapatkan jawabannya dari diskusi dengan mahasiswa yang sedang menghadapi problem itu. Jadi negaranya gitu. Sokrates. Model Sokrates. Dia menantang lawan bicaranya berdasarkan argumennya sendiri. Argumen lawannya itu sendiri ya. Jadi apa? Dia publik yang dia hadapi atau mahasiswa yang dia hadapi yang menyelesaikan sendiri problemnya gitu. Itu menarik. Dia ibaratnya membimbing ya. Metode bidan ya. Karena mereka sendiri yang mengalami kan. Ya, kalau Sokrates ya metode bidan. Anda sendiri yang melahirkan anakmu. Gitu, Anda sendiri yang menemukan kebenaran itu lebih kerasa itu suasananya kalau kita sendiri yang menemukan jawabannya gitu. Lebih mengena ya, sama seperti kalau kita makan nasi tiba-tiba ada satu biji yang beras batu gitu kan. Tergigit itu langsung kerasa kan. Nah, kira-kira filsafat itu saya melihatnya juga dengan cara seperti itu, bahwa filsafat itu kalau kita pelajari dan kita praktekkan ini sebagai suatu model diskusi, itu membantu orang untuk menemukan gerundelan seperti itu, biar dia rasakan sendiri problemnya apa ya. Betul ya, biar Anda sendiri yang mengunyahnya dan menemukan masalahnya. Sama seperti Anda yang mengkonsumsi beras itu, nasi, tiba-tiba ada biji besar itu, bukan besar sih, kecil aja, hitam gitu, tapi kerasa. Bahkan kalau digigit oleh gigi yang bermasalah, itu kan bisa sakit itu kan. Nah, filsafat itu membantu kita untuk mencari itu. Kita selain terlalu nyaman menerima suatu pernyataan, suatu kebenaran. Betul. Kita kadang tidak melihat itu, bahwa di balik itu ada biji-biji kecil yang justru sangat signifikan untuk kita problematisir. Karena itu sangat mengganggu, bagai kita menginjak kerikil di dalam sepatu itu kan. Terus kecil, tapi kalau kita menemukan wah ini problematik sekali. Nah, makanya itu metode bidang itu kira-kira begitu. Makanya itu kan ada pandangan ya yang selama ini saya belajar filsafat begitu. Saya menemukan pandangan bahwa filsafat itu di samping dia filsafat itu sebenarnya tak terlalu tertarik untuk mencari jawaban gitu. Tapi dia filsafat sebenarnya lebih mengutamakan kualitas pertanyaan gitu. Nah, makanya kan dalam debat-debat dialog Sokrates dengan orang-orang yang ditemui di agora ya, di pasar ya, itu biasanya kadang tidak ada jawaban gitu yang dia bawa pulang gitu ya. Hanya menyisakan pertanyaan begitu ya. Kalaupun ada jawaban, itu jawaban sebenarnya bonusnya aja gitu. Dan itu bukan jawaban final kan, yang bisa dilacak atau diperiksa lagi dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Sepertinya Frankel itu menerapkan model kayak begitu gitu ya. Itu yang dia aplikasikan. Kalau di Kanada, di Brasil, jadi di Brasil itu di satu sekolah ya. Menariknya di Brasil itu filsafat sudah menjadi kurikulum ya. Di level SMA. Jadi anak-anak SMA diwajibkan untuk belajar filsafat. Sampai akhirnya di waktu di Brasil itu problem yang mereka hadapi itu kan Brasil masih masih kuat tradisi Marxisme ya, terutama ilmu sosial.
di dalam kancah itu masih lumayan berpengaruh. Ya terkait kemiskinan, bagaimana filsafat itu, ini kan terkesannya gimana nih, kemiskinan dan filsafat itu kan satu problem konkret, satu ini ya hal-hal yang problem yang hanya relatif ya dilakukan itu kan bisa ada ada hubungannya gitu. Nah, yang saya lihat setiap Frankl pergi melakukan lokakarya di setiap negara, dia mengambil hal-hal yang sedang menjadi masalah, studi kasus. Ya itu. Masalah di sana kan? Masalah apa dan menjadi tema diskusinya kan? Tema dialognya gitu. Yang dengan cara itulah dia berfilsafat melalui itu begitu. Itu menariknya. Makanya mungkin disinilah terjawab ya. Kenapa misalkan judulnya manfaat filsafat di dunia yang terbelah begitu? Iya. Mungkin dunia sekarang kan adalah satu kehidupan yang terkotak-kotakan, yang dibelah oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya ada kehidupan barat, ada timur, ada tradisional, ada modern, ada konservatisme, ada apa namanya, lawan konservatif apa sih? Ya sekarang untuk konteks bangsa kita ya antara fundamentalisme dan pluralisme. Ya. Dunia itu kan dibagi berdasarkan itu ya, terkotak-kotakan antara itu ya. Dan semua konsep ini punya basis argumen. Antara ateisme dengan teisme, gitu kan. Cuman kata Frankl, justru perbedaan ini harus kita pertemukan melalui suatu budaya dialog, budaya diskusi. Kasih anu dulu. Wakil apa? Oh, begitu. Bahas hati. Nah, begitu Hajir. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ayo, lanjut. Nah, sekarang apa? Yang ini rekomendasi langsung saya spoiler ya. Spoiler saja, ini terakhir. Bab bagian terakhir. Kedua ini yang menarik. Jadi dia hubungkan filsafat dengan bisa Anda buka di situ ya. Dengan apa ya? Dengan kemajemukan itu bagaimana sih hubungannya? Filsafat dengan otonomi. Filsafat dengan apa sih? Dengan saya lupa sih, coba dibuka itu Jir. Bagian terakhirnya itu ada sudah saya tanda-tandakan itu. Itu menarik karena dia berusaha debat dengan kebenaran, hubungannya, debat dengan koersi ya, debat hubungannya dengan apalagi namanya, apakah filsafat itu ada hubungannya dengan otonomi, apa sih hubungan sama itu ya. Nah, itu di bagian-bagian ini Frankl menjelaskan bahwa diskusi atau debat atau budaya dialog itu sebenarnya misalnya terkait kebenaran ya debat itu satu mekanisme untuk menyaring argumen mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Orang selama ini kan menerima kebenaran apa adanya, dalam pengertian tanpa ada critical thinking kan, tanpa ada skepticism secara metodologis. Nah, debat itu kalau apalagi kita berkumpul sebagai suatu komunitas, kebenaran itu harus diasumsikan sebagai hal yang masih bisa kita bantah. Nah, bagaimana caranya? Itu melalui pertukaran pikiran, dialog itu. Itu makna bagi saya, itu adalah makna philia ya. Yang arti cinta apa sih? Sophie dan philia. Philia itu cinta ya? Sophia. Gimana sih, saya agak bingung itu. Philos dan Sophis ya. Philos itu cinta ya, Philos. Cinta itu maksudnya apa? Ya bagaimana kita menghargai sahabat kita. Philos juga kan berarti sahabat ya. Dialog itu kalau ada dua orang yang berbeda. Begitu. Nah, itu saya kira intinya nanti lah. Kalau Anda mau kita berdiskusi ya boleh lah. Nanti ini spoiler aja ya. Yang jelas kita tidak bisa menyelesaikan semua buku itu ini. Highlight saja. Dan intinya teman-teman belilah buku ini, bagus, tapi jangan berharap bahwa banyak menemukan teori-teori rumit, karena ini lebih banyak bercerita ya dibanding ini, karena ini memang semacam kayak semacam etnografi filsafat ya. Justru teman-teman harus beli ini karena ada hal menarik
teknik menarik dalam membahasakan filsafat melalui buku ini. Oke? Sekian karena waktu kita sangat terbatas, karena ada hal yang penting yang harus kita lakukan. Sampai di sini saja dulu Sobat Renaissance. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.